Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah semata. Kita memujinya, memohon pertolongan dan ampunannya. Kita berlindung kepadanya dari kejahatan nafsu kita dan kejelekan amalan kita. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang akan mampu menyesatkannya. Dan sebaliknya, barang siapa yang telah disesatkannya, maka tidak ada yang akan mampu memberikan petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Wa qala aidan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah bertutur kata yang baik. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan azima, maka dialah yang akan memperoleh kesuksesan, kemenangan dengan kemenangan yang besar. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Pada pagi hari yang hikmat dan sakral ini, seiring dengan semburatnya sinar mentari pagi yang memancarkan kebesaran dan keagungan ilahi, marilah kita panjatkan puji syukur yang sedalam-dalamnya kehadiratnya, yang telah mengantarkan kita kepada puncak kemenangan dan puncak kebahagiaan. Sebuah kebahagiaan, sebuah kemenangan yang didasarkan atas argumentasi agama, sebuah kebahagiaan dan kemenangan yang didasarkan pada keimanan. Selanjutnya, marilah terus kita pertahankan dan tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesucian diri yang telah kita capai di bulan suci Ramadan terus kita pertahankan dan kita laksanakan sekuatnya, semaksimal mungkin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. 1 bulan penuh kita berpuasa, melakukan jihad besar
bertempur melawan hawa nafsu dengan berpuasa di siang hari, melakukan sholat tarawih di malam harinya, bertadarrus Al-Quran, berzikir, memperbanyak amal dan sedekah, mengeluarkan zakat fitrah dan zakat mal, memperbanyak takbir, tahmid dan tahlil sejak matahari tenggelam di kaki langit belahan barat. Kini sampailah kita kepada puncak kemenangan dari rentetan perjuangan itu, yakni Aidul Fitri. Kembali kepada kesucian sungguh merupakan kemenangan yang membahagiakan dan sangat menggembirakan, terutama yang dapat merasakan kebahagiaan itu adalah mereka yang secara aktif mengikuti proses tahapan demi tahapan dari perjuangan tersebut. Dan bagi mereka inilah yang sesungguhnya mendapatkan predikat Idul Fitri, kembali kepada fitrah atau kesucian, bersih, terbebas dari dosa dan noda. Bahkan dengan bangga Allah memproklamirkan pada penghuni langit dan para malaikatnya, sebagaimana tertuang dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, apabila hari raya Fitri tiba, Allah mengutus para malaikat turun ke bumi di setiap daerah. Mereka berkata, wahai umat Muhammad, keluarlah kamu semua menuju Tuhan yang Maha Mulia. Ketika mereka sudah tampak keluar dari rumah menuju tempat sholat Idul Fitri, Allah berfirman, wahai para malaikatku, saksikanlah bahwa sesungguhnya saya, kata Allah, telah menyempurnakan pahala puasa mereka dengan mendapatkan keridhaan dan ampunanku. Subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Namun demikian, ma'asyiral muslimin sidang Id yang dirahmati Allah, kita tidak boleh lengah, tidak boleh abai, harus tetap berjaga, waspada. Karena pada saat ini Panglima Iblis memakai historis, mengumpulkan prajurit-prajurit setianya, memberikan komando agar bekerja ekstra keras, membalas kekalahannya dengan menjerumuskan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dalam kenistaan, ke dalam kemaksiatan, dengan menggoda mereka agar melakukan pesta lebaran dengan budaya-budaya yang tidak islami dan memperturutkan hawa nafsu mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita. Beliau bersabda, sesungguhnya iblis laknatullah berteriak histeris pada setiap hari raya. Lalu golongannya berkumpul di sisinya seraya bertanya, wahai pemimpin kami, siapakah gerangan yang telah membuat paduka iblis murka? Biarlah kami, kata prajurit-prajurit iblis ini, akan menghancurkan mereka. Lalu Panglima Iblis ini berkata, bukan siapa-siapa, hanya saja Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini telah memberikan ampunan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, hendaklah kalian, wahai prajuritku, kata Panglima Iblis, bekerja keras saat ini. Sibukkanlah mereka dengan kenikmatan-kenikmatan dan kesenangan-kesenangan syahwat, dengan hal-hal yang dilarang, meminum minuman khamr, sehingga Allah menjadikan murka kembali kepada mereka. Ma'asyiral muslimin sidang salat Id yang dirahmati Allah, seremonial ritual Idul Fitri mengandung muatan ibadah secara vertikal maupun horizontal. Ibadah sosial pada Idul Fitri tidak hanya terbatas pada solidaritas sosial, juga harus bermurah hati dalam aspek moral dan spiritual, dengan bersilaturahmi dan saling memaafkan. Tindakan moral spiritual inilah yang oleh masyarakat, bahkan bangsa Indonesia umumnya, dijadikan sebagai tradisi pokok
dalam berhari raya, yakni saling maaf memaafkan. Ma'asyiral muslimin sidang salat Id yang dirahmati Allah. Karena sesungguhnya kita telah menyibukkan diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, membangun komunikasi hubungan yang baik dengan Allah melalui puasa di siang harinya, melaksanakan amalan-amalan sunnah di malam harinya. Tetapi ketika hubungan sosial tidak bagus, maka akan berguguranlah pahala itu. Ataupun sebaliknya, sebagus apapun hubungan kita dengan manusia, tetapi hubungan kita dengan Allah tidak bagus, maka itu juga tidak berarti apa-apa. Sehingga Allah mengingatkan kepada kita, duribat alaihimuz zillatu aynama suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Ditimpakan kehinaan kepada siapa saja dan dimanapun mereka berada, kecuali mereka mampu menjaga hubungan baik dengan Allah dan menjaga hubungan baik dengan manusia. Maka ketika kita ini ingin dimuliakan oleh Allah, ingin diridhoi oleh Allah, supaya pahala-pahala hubungan kita dengan Allah tidak berguguran, maka Allah mengingatkan kepada kita, bangun hubungan baik dengan Allah dan bangun hubungan baik dengan manusia. Ketika hubungan baik kita dengan manusia retak, maka jalinlah tali silaturahim. Kita mengunjungi mereka, bersilaturahim, bersalaman. Ketika kita bersalaman, kata Nabi, berguguranlah dosa-dosa di antara kita. Sehingga itulah makna Idul Fitri, fitrah, kembali kepada kesucian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin sidang salat Id yang dirahmati Allah. Ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat telah memenangi suatu pertarungan yang sangat besar. Dalam kisah diceritakan adalah Perang Badar. Perang Badar itu terjadi pada tahun pertama bulan Ramadan, tanggal 17 pada hari Jumat. Banyak sekali memakan korban. Belum lagi para sahabat yang berjuang itu harus dibarengi dengan puasa. Begitu umat Islam, konon diceritakan bahwa jumlah tentara Islam pada saat itu di bawah komando Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam satu riwayat dikatakan jumlahnya 313, riwayat yang lain dikatakan 314 plus Nabi, 1313 ditambah 1314. Sedangkan jumlah daripada kaum Quraisy berjumlah 1000. Hampir satu melawan 3 orang. Dengan susah payah pada saat itu, dengan rahmat Allah, umat Islam memenangi kemenangan walaupun banyak yang jadi korban. Ketika pasukan Islam ini dikumpulkan oleh Nabi dengan membawa kemenangan, tiba-tiba Nabi mengatakan, roja'na bin jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita telah kembali dari jihad kecil menuju kepada jihad yang lebih besar. Para sahabat heran, ya Rasulullah, menurut kami perang tadi itu adalah jihad besar, tetapi engkau masih mengatakan itu adalah jihad kecil. Dan kita kembali dari jihad kecil menuju kepada jihad yang lebih besar. Lalu sahabat bertanya, ya Rasul, ayul jihadil akbar, apakah jihad besar itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu. Dan itulah yang kita lakukan, memerangi hawa nafsu kita dengan melaksanakan daripada amal-amal ibadah puasa pada siang harinya dan amal-amalan sunnah di malam harinya. Sehingga dengan demikian kita mampu memerangi daripada nafsu kita. Persoalannya sekarang, apakah amalan-amalan di bulan suci Ramadan itu masihkah kita bisa mempertahankannya? Kalau di zaman para sahabat, kalangan tabi'in, ya, kalangan salafus soleh, sebelum 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan, mereka meminta doa Allahumma balikna Ramadan. 6 bulan sebelum itu mereka ingin dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Setelah bulan suci Ramadan pergi dari hadapan mereka,
6 bulan berikutnya mereka tetap berdoa dengan istiqomah untuk meminta supaya amal-amal ibadah di bulan suci Ramadan itu diterima di hadapan Allah. Bayangkan hadirin Allah, 6 bulan ke depan masih tetap meminta supaya amal-amal yang dikerjakan pada bulan suci Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita bisa istiqomah melaksanakan amalan-amalan itu. Ada puasa 6 hari di bulan Syawal, ada puasa Senin Kamis, ada puasa 3 hari di pertengahan tanggal 13, 14, 15, dan itu selalu dikerjakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga ada amalan-amalan di malam harinya termasuk baca Quran. Sehingga terakhir yang sampaikan, ulama mengatakan kuncinya adalah istiqomah. Jika orang istiqomah itu, kata ulama ini, al-istiqomatu khairum min alfin karamah. Orang yang istiqomah, orang yang terus menerus dengan pendiriannya melaksanakan amal-amal ibadah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Karamah itu adalah tingkatan di bawah Nabi dan Rasul yang diberikan oleh para ulama oleh Allah untuk membuktikan daripada kebenaran ajaran agama Allah dengan dilebihkan daripada kemampuan orang yang dimaksud. Itulah karamah. Dan ketika kita bisa istiqomah terus-menerus dengan amal soleh, al-istiqomatu khairum min alfin karamah. Itu adalah lebih baik daripada 1000 karamah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahi rabbil arsyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ismata min kulli zambi wal ganimata min kulli birri was salamata min kulli ismi. Allahumma la tada' lana zanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأننا أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار.
اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتحشؤنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تكسيرنا يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر إخواننا المؤمنين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين في إيران في كل مكان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر الله أكبر